Nah, untuk materi selanjutnya adalah kita masih di basicnya dulu ya, adalah trendline. Jadi trendline itu adalah sebuah garis yang ibarat kata ini adalah support dan resistennya. Jadi kan kalau misalnya tadi kita sebelumnya pelajari resisten dan support hanyalah di atas dan di bawah. Jadi kalau trendline itu adalah sebuah tren ya, ketika harga lagi naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan dia selalu bolak-balik di area garis tersebut. Nah, jadi ketika harga menyentuh area bawah, kita bisa melakukan open posisi buy. Ketika harga menyentuh atas, kita bisa melakukan open posisi sell. Nah, begitupun sebaliknya, ketika harga lagi penurunan, ketika harga menyentuh trendline bawah, kita bisa melakukan sell, dan ketika harga menyentuh atas ketika di bawah kita bisa buy, dan di atas kita bisa sell. Nah, begitupun ketika harga sudah menembus area bawah ini, jadi kita jangan lagi buy karena dia akan seperti ini gitu. Dia akan seperti itu. Dan ketika harga andai dia menyentuh atas, kita bisa ngebuy gitu karena sudah di break gitu. Jadi ibarat kata ini support dan resistennya ya. Jadi kayak seperti materi yang sebelumnya, ketika ini udah ditembus, ini kita bisa melakukan sell, ketika ini ditembus, kita bisa melakukan open posisi buy gitu. Jadi tanpa berlama-lama kita tuh langsung mencari contoh-contohnya gitu. Nah, sebenarnya nggak perlu ini juga kalian kelihatan ini. Nah, ini kita lihat ini bagian sini. Nah, ini adalah bagian resisten atasnya ya. Ini adalah bagian resisten atasnya dari trendline gitu. Anggap seperti itu. Nah, ketika harga nanti ya masih kalau misalnya harga nanti bisa jadi seperti ini. Ketika contoh nih kalian nge-sell di area sini gitu. Kalian nge-sell di area sini. Tetapi harga naik. Ya udah kalian jangan nge-sell lagi karena sudah nge-break area trendline, karena nanti harga akan seperti ini gitu. Nah, di sini juga ada sebenarnya bagian dari supportnya, itu support dari trendline. Nah, ketika harga turun ke sini, kita bisa ngebuy. Tapi kalau misalnya harga nembus area sini, dia bisa balik arah lalu ke bawah gitu. Jadi seperti itu contohnya. Nah, banyak contoh seperti ini nih, biar kalian kelihatan area-area ngebreaknya itu. Nah, seperti contohnya ini, ketika kita tarik garis dari sini, ini sebenarnya adalah trendline gitu. Nah, dari atas ini adalah sebuah trendline. Nah, jadi ketika harga nih, anggaplah harga ini sudah menembus, jadi kita jangan sell lagi, karena dia akan melakukan seperti ini, dan dia naik ke atas gitu. Jadi seperti itu contohnya. Dan ini juga, tapi nggak tahu ya, ini dia masih ke ambil atau enggak. Aduh, sorry. Nah, dia bakal seperti ini gitu. Nah, ketika harga anggaplah harga ini sudah nembus, ini sorry ini kurang tepat nandainya. Nah, oke. Ketika harga ini sudah nembus ke bawah, oke, ini kan masih ada kenaikan walaupun hampir menyentuh gitu kan. Nah, ada kenaikan. Lalu ketika harga tembus ke bawah, dia agak sedikit ke atas lalu turun ke bawah dan nembus lagi ke atas. Ketika sudah ditembus lagi ke atas, ya dia bakal naik lagi gitu. Jadi ya seperti ini. Jadi harga itu bolak-balik di area garisnya saja. Ketika break, kita harus melakukan apa yang kita lakukan. Ketika sudah break, ketika masih stay di situ, ya udah kita tetap gitu. Jadi ibarat gitu. Nah, ini contoh, ini ada trendline lagi dia ke atas. Ini kalau kalian lihat, ini ada trendline lagi ke atas. Kalau misalnya dia ngebreak area sini, kita bisa melakukan open posisi sell gitu. Nah, kita bisa melakukan open posisi sell. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi terkadang trendline itu nggak valid gitu. Tapi ini cocok buat pemula. Nah, ketika harga menyentuh trendline ya kan, dia turun, dan ketika dia menembus, dia balik harga gitu. Nah, jadi untuk materi trendline ini cukup sampai di sini aja, dan sebenarnya ini basic ya. Semoga kalian mengerti lah apa yang gue jelasin. Sekian, terima kasih.